Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Karena kalau kegiatan pembelajaran jarak jauh ini kalau tidak disenangi dan dalam keadaan bahagia, itu tidak akan membuat kita akan jenuh dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Maka perlu diniatkan dengan ikhlas dalam hati untuk mencari keridhaan Allah, kemudian ditambah semangat motivasi dari dalam diri, sehingga materi yang kita pelajari lebih mudah kita pahami. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat dan perubahan materi. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis wujud materi, kemudian kita mempelajari tentang sifat-sifat dari masing-masing wujud zat, kemudian unsur, senyawa dan campuran, serta pemisahan campuran. Maka saat ini kita akan membahas mengenai apa saja yang termasuk sifat dan perubahan materi. Namun sebelumnya kita sudah menjelaskan mengetahui apa pengertian dari zat. Istilah zat sama dengan benda, sama dengan materi, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi ada dua ciri-ciri khusus dikatakan sesuatu itu menjadi zat, ada memiliki massa dan menempati ruangan. Di alam ada 3 jenis wujud zat. Yang pertama adalah zat padat. Kita sudah membahas bahwa zat dibangun oleh bagian terkecil. Partikel terkecil penyusun dari suatu zat disebut dengan unsur. Maka, kalau kita lihat pada gambar yang nomor 1, pada slide di depan, bahwa zat padat dengan partikel dengan susunan partikelnya berwarna kuning, itu sangat rapat dan sangat teratur. Inilah yang menyebabkan setiap zat padat itu memiliki bentuk tetap dan volume tetap. Yang kedua jenis wujud zat adalah zat cair. Contohnya air, minyak, dan sejenisnya. Kita lihat gambar pada slide nomor 2 dengan warna partikel penyusunnya biru. Pada gambar kita perhatikan bahwa jarak antar partikel zat cair itu agak renggang, tetapi masih teratur. Inilah yang menyebabkan sifat zat cair itu bentuk sesuai wadah dan bisa mengalir, tetapi volume selalu tetap. Yang ketiga adalah wujud zat gas. Kita lihat pada gambar dengan partikel berwarna hijau. Kita bandingkan bahwa partikel zat gas itu letaknya sangat berjauhan. Kemudian bentuk tidak teratur, sehingga sifatnya bentuk dan volume selalu berubah-ubah. Inilah 3 jenis perbedaan dari sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Tiga jenis wujud zat itu, maka terjadi 6 jenis perubahan wujud zat. Kita lihat gambar siklus, diagram perubahan wujud zat. Pada gambar kita perhatikan, yang pertama ada zat padat menjadi zat cair, nomor 1 disebut dengan melebur. Kemudian kebalikan dari nomor 1, cair ke padat, disebut dengan membeku. Terus yang ketiga, panah dari cair ke gas, ini disebut dengan menguap. Gas ke cair, kebalikannya itu nomor 4 disebut dengan mengembun. Yang kelima, dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Terakhir, dari gas ke padat namanya deposisi.
Gambar pada slide berikut ini dari 6 jenis perubahan wujud zat itu, misalnya melebur, itu contohnya es. Ketika dipanaskan dia akan melebur. Kemudian air ketika dipanaskan dia akan menguap. Itu disebut dengan menguap tadi. Gambar ketiga itu kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka, dia akan mendapat panas, akan menyublim menjadi gas. Gambar yang keempat, ini terjadi pengembunan di daun. Itu dari uap menjadi air. Itu disebut dengan pengembunan. Materi memiliki sifat, di mana ada dua jenis sifat materi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Materi tadi ada dua. Yang pertama sifat fisika. Setiap benda bisa kita lihat, kita ukur, kita amati. Di sana kita bisa melihat warna benda tersebut, bagaimana wujudnya, kita hitung berapa massa jenisnya, kita ukur berapa titik didih dan titik lelehnya, dan banyak sifat yang bisa kita amati lain. Maka sifat yang dapat kita amati langsung dan dapat kita ukur itu disebut dengan sifat fisika. Yang kedua, sifat kimia, di mana setiap zat, contohnya kertas, apakah kertas itu bisa dibakar? Maka di sana dia memiliki sifat kimia yaitu mudah terbakar. Kita bisa amati setelah dia mengalami pembakaran. Apakah nasi bisa membusuk? Itu ketika bisa kita amati ketika dia sudah berubah warna, berubah bau. Maka sifat itu disebut dengan sifat kimia, yaitu perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru dengan ciri-ciri suatu zat berhubung dengan terbentuknya zat jenis baru. Gambar pada slide berikut ada dua bagian gambar, ada gambar yang memberikan bagaimana bentuk sifat fisika dan gambar mengenai sifat kimia. Nah, pada gambar ini yang menjelaskan tentang sifat fisika, bisa kita lihat ada titik leleh, titik didih, warna benda, kekentalan, kekeruhan. Ini merupakan sifat fisika yang bisa kita lihat langsung, yang bisa kita ukur langsung dari benda tersebut. Yang kedua adalah sifat kimia. Nah, sifat kimia di sini kita lihat gambar besi mudah berkarat, mudah terbakar, terus mudah membusuk. Maka sifat mudah berkarat, mudah terbakar, mudah membusuk, ini bisa kita amati setelah benda atau zat tadi berubah warnanya, berubah wujudnya. Inilah yang disebut dengan sifat kimia. Selain memiliki sifat, materi juga mengalami perubahan, di mana ada dua jenis perubahan materi. Yang pertama, perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan suatu zat yang ciri-ciri tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenis baru. Contohnya, kertas digulung bisa menjadi pesawat. Kertas itu bisa diremas-remas, bentuknya berubah. Es dipanaskan menjadi air. Lilin dipanaskan akan meleleh. Kayu dirubah bentuknya menjadi meja, kursi. Yang semuanya itu sifat dari benda yang telah berubah, dia masih memiliki sifat aslinya. Misalnya sifat kayu ada pada meja dan kursi, sifat air ada pada es, sifat kertas ada pada mainan pesawat yang terbuat dari kertas. Itu disebut dengan perubahan fisika. Yang kedua yaitu perubahan kimia, di mana perubahan kimia itu perubahan zat yang menyebabkan munculnya zat jenis baru. Contohnya, kayu dibakar menjadi arang. Sifat arang beda dengan kayu. Kayu keras, arang rapuh. Beras dimasak menjadi nasi. Maka sifat beras tidak ada pada nasi.
Pisang diperam menjadi masak. Pisang mentah diperam menjadi masak. Warna berbeda, rasa berbeda, terus semua ya sifat asli benda tadi akan hilang setelah dia mengalami perubahan. Ciri-ciri perubahan kimia ada 4. 1. Perubahan suhu, perubahan warna, terbentuknya gas, adanya endapan. Keempat ciri ini bisa kita lihat pada masing-masing contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Sekian dulu materi kita tentang sifat dan perubahan materi. Silakan untuk memahami materi, Ananda kerjakan tugas latihan 5A yang membahas tentang contoh-contoh sifat dan perubahan materi. Semoga Ananda paham dan kita sudahi dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.